Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Harapan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Saudaraku, selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari channel pelayanan saya, His Partner Ministry. Silakan boleh subscribe channel ini, like, memberikan komentar atau pertanyaan, juga bisa sharingkan kepada orang-orang lain. Supaya apa yang disampaikan setiap minggunya menjadi berkat bagi kita semua dan bagi orang-orang banyak. Saudara, kita sudah membahas dua hal tentang buah Roh Kudus, ya. Yang pertama kita sudah membahas tentang kasih, dan yang kedua kita sudah membahas tentang sukacita pada 2 minggu yang belakangan ini. Saudara, bagaimana dengan hidup kita sampai hari ini? Apakah kita menunjukkan buah roh kasih? Apakah kita menunjukkan buah roh sukacita? Sebuah PR buat kita semua untuk bisa orang luar melihat kita bahwa ini adalah orang-orang sungguh-sungguh yang menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Pada pembahasan hari ini kita akan merenungkan tentang buah Roh Kudus, rasa damai sejahtera. Saudara, kalau kita renungkan dua hal yang sebelumnya, rasa-rasanya orang bisa melihat dengan jelas apakah seseorang itu bisa mengasihi orang lain atau menunjukkan ekspresi yang bersukacita. Tapi kalau kita bicara mengenai damai sejahtera, rasanya gimana gitu ya? Bukankah itu soal hati kita? Gimana kita bisa menghasilkan atau menunjukkan buah itu? Bagaimana orang lain bisa melihat dan merasakan bahwa orang ini orang yang penuh dengan damai sejahtera? Saudara, mari kita kembali lihat Galatia 5 tentang buah roh. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, pikirlah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus boleh memperbaharui kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa rindu belajar firman Tuhan dan bukan hanya itu, mau menjadi pelaku firman. Berkatilah waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, bicara mengenai damai sejahtera, dari katanya itu adalah shalom. Shalom itu bukan hanya bicara tentang peace atau damai, tetapi bicara tentang satu keutuhan. Bicara tentang satu kesehatan. Ya, satu hal yang komplit. Jadi shalom itu bicara tentang satu keberadaan diri seorang yang komplit, yang sehat, yang utuh, yang juga merasakan damai. Saudara, kalau kita ngomong tentang love itu adalah attitude kita. Joy itu adalah emosi kita, dan peace itu adalah pikiran kita. Ada satu kalimat yang bilang begini, when you allow your mind to get distracted, you miss out on the peace that God has for you. Kalau kita membiarkan pikiran kita itu terdistracted oleh hal-hal lain, kita akan kehilangan damai yang Tuhan berikan kepada kita. Apa sih 3 penghalang damai sejahtera? Saya berikan 3 penghalang damai sejahtera. Yang pertama adalah worry, kekhawatiran. Ini penghalang pertama itu adalah sesuatu yang potential trouble, sesuatu yang berpotensi menjadi sebuah masalah. Kekhawatiran itu muncul karena ada ketidakpastian terhadap masa depan. Kita khawatir akan banyak hal, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kekhawatiran bisa membawa efek yang buruk yang bisa merusak dan menghancurkan kita. Menyebabkan kita stres, depresi, dan muncul banyak penyakit. Saudara, apa yang kau khawatirkan hari ini? Bukankah kita mengkhawatirkan hal yang akan belum terjadi di depan nanti? Ya, saudara firman berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, karena apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Maka hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, penghalang yang kedua, musuh yang kedua adalah fear, rasa takut. Ini bicara mengenai present trouble, sesuatu yang kesulitan yang kita alami pada saat ini. Apa yang membuat hatimu susah pada saat ini? Apa yang membuat kita takut dan tidak bisa mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Orang tua dengan jelas Yohanes 14 bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mazmur dalam renungannya berkata begini, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Puluhan ribu orang yang siap mengepung Mazmur Daud, dan dia berkata, aku tidak takut. Dia mengalami damai dari Tuhan. Jadi saudara, jangan biarkan rasa takut menghalangi kita pada hari ini. Unsur yang ketiga adalah konflik. Ya. Ini bicara mengenai kesulitan antara orang lain, interpersonal, satu dengan yang lain.
Saudara, tidak mudah untuk bisa menciptakan kedamaian satu dengan yang lain. Tapi kalau itu tergantung daripada kita, do what you can. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Nomor 12, ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara, kita berusaha untuk menghilangkan 3 penghalang terhadap peace yang dari Tuhan ini, saudara. Bagaimana caranya menghilangkan 3 itu? Tidak mudah, bukan? Saudara, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan damai sejahtera. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Saudara, Tuhan sendiri adalah sumber damai sejahtera. Jadi memberikan damai sejahteranya terus-menerus kepada kita. Dalam terjemahan Inggrisnya bilang begini, Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you. Luar biasa sekali, saudara. Kembali kepada Tuhan. Dia adalah sumber damai sejahtera. Dan memberikan damai itu kepada kita. Kalau 1 ayat 20, oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Pertanyaan sekarang saat ini, saudara. Sudahkah engkau berdamai dengan Allah? Inilah kunci mendapatkan the true peace. Bukan dari luar, bukan dari meditasi, bukan dari belajar ilmu-ilmu lain, New Age dan sebagainya. Tapi sungguh-sungguh berdamai dengan Allah. Itu kita akan mendapatkan true peace. Saudara, bagian yang terakhir adalah kita harus belajar to growing in peace. Sebagaimana kita belajar to grow in love, grow in joy, sekarang kita belajar growing in peace. Peace tidak datang sebagai hasil kita mengubah hidup kita atau kekuatan kita sendiri. Tidak, saudara. Tapi peace datang kuasa supernatural, Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kita. Yang bisa mengalahkan worry, mengalahkan fear, dan mengalahkan konflik. Di Roh Kudus lah yang memampukan kita. Matius 11, 28. Berilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Kristus, Sang Raja Damai. Mazmur 119 ayat 165. Besalah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Yang kedua adalah cintailah Taurat Tuhan. Cintailah Taurat Tuhan. Tidak bisa lari daripada Taurat Tuhan, daripada firman Tuhan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Apakah engkau mengasihi firman Tuhan? Kau suka membaca firman Tuhan? Kau mendengarkan firman Tuhan? Kau merenungkan firman Tuhan? Itulah sumber kita bisa memperoleh damai sejahtera. Yang terakhir, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Minta Tuhan untuk mendevelop buah sukacita, buah kasih, dan saat ini adalah buah damai sejahtera dalam hidup kita. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, bagaimana dengan kita pada saat ini? Coba kita renungkan sesaat. Anda ingin memperoleh damai sejahtera yang sejati dari Tuhan? Damai tidak datang dari pihak luar. Mungkin ada yang merasa kalau saya ada di pegunungan yang sangat tinggi, melihat alam, melihat gunung, ada rasa damai di hati. Mungkin orang lain berkata begini, kalau saya ada di tepi pantai, melihat pantai, deburan ombak yang begitu indah, langit yang begitu cerah, saya ada rasa damai di hati. Problemnya adalah, berapa lama bertahan damai yang dari situ? Damai yang dari luar pihak kita. Tapi jika kita sungguh-sungguh mengalami Kristus dalam hidup kita sungguh-sungguh berdamai dengan Allah, kita akan mengalami true peace. Dan itu memampukan kita untuk mengalahkan kekhawatiran akan masa depan, ketakutan saat ini, dan konflik antar sesama pada saat ini. Saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama grow to be more like Jesus. Bertumbuh untuk semakin serupa dengan Kristus dan grow in peace. Saudara, PR pada hari ini adalah, maukah kita bersama-sama menunjukkan sikap hidup yang penuh dengan damai sejahtera? Orang bisa melihat kita. Orang ini penuh dengan damai dari Tuhan. Meskipun situasinya sulit, tidak mudah, tapi dia bisa tetap memiliki damai dari Tuhan. Orang bisa melihat orang ini orang yang penuh dengan damai, menunjukkan sikap hidup yang penuh dengan kedamaian satu dengan yang lain. Orang bisa lihat bahwa orang ini adalah orang-orang sungguh yang mengalami damai dengan Allah sebagai sumber yang sejati. Sudah tunjukkan buah Roh Kudus ini. Tunjukkan sikap hidup yang penuh dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.